Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini dimana saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Dalam mata kuliah Public Speaking and Negotiation ini, saya akan menyampaikan materi mengenai presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato, yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi atau politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Secara garis besar, presentasi dirancang untuk menjual atau to sell, kemudian untuk menjelaskan, dan untuk memotivasi. Tujuan presentasi ada 3 tujuan utama, diantaranya sebagai berikut. Presentasi informatif adalah presentasi yang bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahu suatu hal atau memberitahu mengenai suatu hal. Kemudian presentasi persuasif. Presentasi persuasif adalah presentasi yang bertujuan untuk memotivasi audiens serta melakukan pengajakan atau mengajak agar supaya audiens percaya terhadap suatu hal yang disampaikan. Kemudian ada goodwill presentation, adalah presentasi untuk menghibur dan mensyahkan atau validata komitmen audiens kepada tujuan organisasi. Misalnya setelah pidato makan malam, audiens menginginkan untuk dihibur. Agar proses presentasi berjalan dengan terencana, terarah, dan teratur, berikut ini adalah tahapan-tahapannya, yaitu tahapan planning atau membuat perencanaan untuk pelaksanaan presentasi. Kemudian ada tahapan delivering, menyampaikan presentasi yang dimana terdiri dari opening atau pembukaan. Kemudian ada handling question and answer atau menangani sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi selesai. Beberapa manfaat dari sesi tanya jawab yaitu untuk memperjelas pesan presentasi, kemudian untuk memperkuat pokok-pokok bahasan, kemudian kesempatan bagi pembicara untuk menambahkan bukti dan contoh, mendorong timbulnya interaksi antara pembicara dan audiens. Kemudian tahapan closing. Tahapan closing atau penutup merupakan kesimpulan, yaitu memberikan kesan positif yang akan terus diingat oleh audiens, mengajak audiens mengikuti apa yang pembicara inginkan, serta menyimpulkan hal-hal penting selama presentasi. Dan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam presentasi, yaitu diantaranya pertama intonasi, yaitu nada bicara harus pas atau tepat, sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicaraan. Kemudian artikulasi, yaitu pelafalan atau pengucapan kata demi kata secara benar dan jelas. Dan dalam presentasi, bahasa tubuh juga merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan. Bahasa tubuh yang baik juga sebagai pertanda bahwa seseorang pembawa acara atau pembicara dapat menguasai suasana yang ada, tidak grogi atau menunjukkan kepercayaan diri. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah melangkah dengan tenang dan yakin, cari tempat berdiri yang tepat di posisi yang dapat dilihat semua orang atau bahkan sebanyak mungkin orang dapat melihat, kemudian berdiri dengan tegak, jangan membungkuk atau bersandar di dinding atau meja, jangan berdiri. Nah, demikian penyampaian materi mengenai presentasi dalam mata kuliah Public Speaking mengenai presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.